Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah buat kita semua. Baik ibadah online maupun offline, dimanapun gereja ditempatkan Anda untuk beribadah dan melayani Tuhan. Nah, hari ini saya akan kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu kemarin tentang konsep berkat dalam kehidupan ini. Kalau minggu kemarin saya berkata di poin pertama, tanda kita diberkati oleh Tuhan itu disertai. Nah, minggu kedua ini saya mau katakan, apa sih tanda kedua kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan? Masih di pasal yang sama, Keluaran pasal 23, hari ini saya akan bacakan di ayat ke-22, demikian firman Allah. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Nah saudara, konsep kedua, orang Kristen yang diberkati oleh Tuhan adalah orang Kristen yang dibebaskan dari musuh. Ketika ada orang Kristen yang tidak dewasa rohani, bahwa dia dibebaskan dari musuh, dia mungkin akan berkata demikian, benar Pak Pendeta, saya itu punya musuh. Itu loh, mertua saya nyebelinnya minta ampun. Teman kantor saya nyebelinnya minta ampun. Oh, teman pelayanan saya, dia iri hati, dia nyebelinnya minta ampun. Itu musuh saya Pak Pendeta. Oh saudara, perhatikan baik-baik. Ayat firman Tuhan ini tidak berkata, dia akan memusuhi orang yang tidak kita sukai. Tetapi dia akan memusuhi segala musuh kita dan melawan segala lawan kita. Nah saudara, musuh itu siapa? Musuh itu orang yang merencanakan sesuatu yang jahat dalam kehidupan Anda. Mungkin di depan dia bisa puji pelayanan Anda, dia bisa puji bisnis Anda, dia bisa puji keluarga Anda, tapi di belakang dia menjelekkan dan merencanakan sesuatu yang tidak baik. Siapa itu musuh? Musuh juga bisa berbicara tentang kuasa kegelapan yang mungkin akan mencelakai kehidupan kita, yang mungkin bisnis kita. Ada orang-orang tertentu yang mungkin iri, yang mungkin syirik dengan kehidupan kita. Dia berusaha menghancurkan apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Nah kalau itu terjadi saudara, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Karena firman Allah pada renungan minggu pagi hari ini berkata, dia akan memusuhi musuh kita dan melawan segala lawan-lawan kita. Jadi percaya saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kemanapun kita melangkahkan kaki, ketika saudara keluar dari rumah, saudara berkata, Tuhan bungkus aku dengan kuasa darah-Mu, biarlah malaikatmu menjaga kehidupanku. Aku percaya, saya percaya, saudara juga percaya, perlindungan Tuhan itu sempurna buat kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini di poin kedua ini, mari saudara, dia akan memusuhi musuh kita dan melawan segala lawan kita. Jangan kita takut dengan apapun juga, sebab saya percaya kuasa dalam diri kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, roh dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Jadi kalau musuh berusaha menyerang kehidupan Bapak Ibu dengan saya, malaikat Tuhan akan mengawal kita, menjaga kita, melindungi kehidupan kita. Saya di poin kedua ini kembali bersaksi seperti minggu kemarin saudara. Jujur sebagai hamba Tuhan, mungkin belasan kali saya hampir dicelakai, mau ditodong orang dalam pelayanan segala macam. Apalagi saya hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan misi. Suatu hari saya ingat, saya lewat di satu perapatan saudara, di daerah Lejen Suprapto. Dulu orang bilangnya namanya perapatan Coca-Cola saudara. Ya hari itu memang gerimis dan cukup macet. Saya berpakaian rapi, saya pakai dasi dan siap-siap untuk pelayanan. Hari itu ketika saya berangkat dari rumah, ketika saya starter mobil saya mulai berdoa. Dan saya berkata, Tuhan bungkus aku dengan kuasa darah-Mu. Tapi tiba-tiba saya baru berjalan mungkin sekitar sekian ratus meter. Tiba-tiba saya berdoa hal yang sama lagi, dan itu terjadi hampir 4 kali saya berdoa sekian ratus meter saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya tahu ini satu tanda peringatan dari Tuhan untuk saya berjaga-jaga. Ketika di lampu merah, jalanan crowded menjelang malam hari dan hujan gerimis saudara, tiba-tiba kaca mobil saya digedor begitu kencang saudara, pakai satu alat saudara, dan nyaris pecah kacanya, dan tiba-tiba pintu mobil saya terbuka. Saudara, ketika saya menengok ke sebelah kanan, ada orang yang penuh dengan tato, mata beler saudara. Ya memang jam tangan saya bukan jam yang branded, handphone saya juga bukan handphone yang mahal. Saya percaya dia siap untuk ambil itu barang saya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saya tunjuk wajahnya dan saya teriak, darah Yesus, saya berkata. Saudara, apa yang terjadi bagi penodong ini saudara? Wah luar biasa. Saya percaya dia melihat sesuatu, mungkin sesosok di samping kiri kanan saya. Tiba-tiba dia berkata, Pak minta maaf. Dia tutup pintu mobil saya dan dia pergi saudara, meninggalkan saya. Padahal saya tahu dia berniat jahat, dan hari itu kalau dia mau ambil handphone saya, jam tangan saya, dia bisa ambil dompet saya semua saudara. Tapi disitulah saya tahu firman Allah hari ini berkata, dia akan memusuhi musuh kita
dan melawan segala lawan kita. Jadi kemanapun kita pergi, jangan pernah takut. Konsep berkat yang kedua dalam kehidupan ini, kita dibebaskan dari musuh. Musuh adalah orang yang bukan kita tidak sukai, tapi musuh adalah orang yang merencanakan sesuatu yang jahat buat kehidupan kita. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu tidak perlu takut. Sekali lagi saya katakan, roh dalam diri kita jauh lebih dahsyat dari segala kuasa di bawah kolong langit ini. Sekian firman Allah, renungan singkat minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dengan saya. Shalom, Tuhan memberkati.